Saat ruku di rokaat kedua, Handri ambruk, dan itulah kali terakhir Handri mampu berdiri. Apakah saat ini kamu sedang berjuang melawan kanker? Jika iya, jangan putus asa. Meski selama ini kanker dikenal sebagai salah satu penyakit paling mematikan, namun tak sedikit yang mampu sembuh atau minimal bertahan setelah bertahun-tahun didiagnosa menderita kanker. Seperti yang dialami oleh Handri Satriago. Divonis menderita kanker di usia belia, Handri bisa bertahan dan bahkan sukses menjadi CEO sebuah perusahaan terbesar di dunia yang didirikan oleh Thomas Alva Edison sejak tahun 1892. Bagaimana jatuh bangun perjuangan Handri Satriago melawan kanker selama hidupnya? Ikuti terus kisahnya dalam video ini. Handri Satriago lahir di Pekanbaru Riau pada 13 Juni 1969. Kedua orang tuanya adalah perantau berdarah Minang yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam ceritanya, Handri menggambarkan sang ayah, Johar Indra, adalah sosok pekerja keras yang gigih berusaha mewujudkan mimpinya. Ia tak segan menjadi tukang sikat toilet di rumah bule demi bisa belajar bahasa Inggris. Ia juga tak gentar menerobos lebatnya rimba Papua dan Kalimantan, serta melawan ganasnya preman Tanjung Priuk demi mencari nafkah untuk keluarga. Johar Indra juga sosok yang baik hati. Sebagai perantau senior di Jakarta, ia tak segan menampung pendatang baru dari tanah Minang yang mencoba mencari peruntungan di ibu kota. Kegigihan dan kebaikan hatinya lah yang membuat Indra Johar bisa dikatakan sukses menaklukkan kerasnya ibu kota meski pria tersebut tak berbekal ijazah yang tinggi. Sang ibu di mata Handri Satriago adalah sosok sederhana yang berhati lembut. Ibu rumah tangga yang mengabdikan diri sebagai guru ngaji ini mengajarkan Handri arti sebuah keikhlasan. Dari sang ibu inilah Handri belajar ilmu agama sejak kecil. Sebagai anak tunggal yang tinggal dengan keluarga yang harmonis, Handri tumbuh dalam kelimpahan kasih sayang. Menginjak remaja, Handri yang sudah memasuki SMA bisa menyalurkan hobinya seperti menangkap kupu-kupu, main teater, dan bahkan panjat tebing. Namun saat ia menikmati indahnya masa remaja, Handri dikagetkan dengan vonis kanker getah bening tipe limfoma Hodgkin yang menyerang tulang belakangnya. Vonis tersebut bagai bom yang meluluh lantakan hidup Handri Satriago. Remaja berusia 17 tahun yang kala itu bersekolah di lab school tak bisa menerima kenyataan pahit yang terpampang jelas menghambat mimpi-mimpinya. Handri bermimpi kelak saat ia dewasa dan mandiri akan pergi ke luar negeri dan bisa berjalan-jalan di negeri orang. Saking inginnya ke luar negeri, Handri bahkan sudah memiliki paspor saat SMA. Jangankan untuk pergi ke luar negeri dan jalan-jalan menikmati keindahan negeri orang, untuk sekedar berdiri pun Handri kesulitan. Ia pun terpaksa absen dari sekolahnya. Kedua orang tuanya tak bosan-bosan membawa anaknya berobat. Mulai dari medis hingga non-medis mereka jabani asal anaknya bisa kembali pulih. Handri pernah menjalani operasi pengangkatan kanker di tulang belakangnya, dibantu oleh Dr. Patmo Sanjoyo, dokter bedah yang pernah sukses memisahkan kembar siam Yuliana dan Yuliani. Meski berusaha disembunyikan, namun kesedihan tersirat jelas di wajah kedua orang tua Handri. Bagaimana tidak, anak semata wayang harus berjuang melawan penyakit paling mematikan. Suatu hari setelah berbulan-bulan tak masuk sekolah, sang ibu mengajaknya sholat asar. Sang ibu memintanya untuk menjadi imam. Tentu saja Handri menolak. Jangankan untuk menjadi imam sholat, untuk berdiri saja kakinya bergetar. Namun sang ibu dengan lembut meyakinkan, "Gak apa-apa nak, ayolah, kamu jadi imam." Tak ingin mengecewakan sang ibu, Handri pun menurut.
Saat ruku di rokaat kedua, Handri ambruk, dan itulah kali terakhir Handri mampu berdiri. Ia kemudian divonis tak lagi mampu berjalan secara permanen. Berhari-hari Handri mengurung diri di kamarnya. Ia memprotes pada takdir. Kenapa ia harus mengalami hal seperti ini? Marah dan kecewa, ia pun membakar paspor yang dimiliki. Ia yakin mimpinya untuk jalan-jalan ke luar negeri tak mungkin bisa terwujud. Setelah berhari-hari membiarkan anaknya sendiri bergulat dengan kekecewaannya, suatu pagi Johar Indra masuk ke kamar anaknya dan memberi nasihat pada anak semata wayangnya itu. Papa hanya ingin menyampaikan satu hal, hidup ini pilihan. Kalau kamu memilih tidur saja di sini, ya nggak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidupmu kamu akan selalu merasa sedih. Karena kamu akan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan setiap kali kamu lihat orang lain bisa melakukan hal yang dulu bisa kamu lakukan, kamu akan sedih. Ada pilihan lain, nak. Seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal, tak boleh berhenti. Karena jika kamu berhenti, mobil itu akan turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kamu capek ya nggak apa-apa, pelan tapi harus terus didorong. Dulu kamu suka memanjat tebing, tak mungkin kamu memanjat tebing di kamar ini. Kamu juga suka main teater, tak muat rumah kita untuk main teater. Kamu juga suka nangkap kupu-kupu, tak bisa kupu-kupu masuk rumah kita, nak. Tak perlu waktu lama untuk mencerna pituah sang ayah. Hanya 10 menit setelah ayahnya meninggalkan kamar untuk pergi ke kantor, Handri meminta sang ibu untuk mengantarnya berangkat sekolah. Handri memutuskan untuk mendorong mobilnya sendiri meski di jalan yang terjal. Mungkin tak mudah dan memerlukan lebih banyak energi untuk mendorong agar mobilnya tetap berjalan. Mungkin ia tak bisa lagi berlari mengejar kupu-kupu dan sangat mustahil baginya untuk memanjat tebing. Tapi Handri tak ingin terkurung di kamar gelap meratapi nasibnya. Teman sekolah yang telah lama kangen dengan kehadiran Handri menyambut gembira kembalinya Handri ke sekolah. Di mata para sahabatnya, Handri Satriago sosok murid rajin, ceria, dan sangat tergila-gila dengan matematika. Usai menyelesaikan pendidikannya di SMA Lab School Rawamangun, Handri melanjutkan kuliah di Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan Teknologi Industri Pertanian. Statusnya sebagai penyandang disabilitas memang menyulitkan ruang geraknya. Saat mulai perkuliahan pertama, para mahasiswa baru disuruh untuk berkumpul di lantai 4. Ia yang hanya bisa terduduk di kursi roda merasa tak yakin dapat mencapai lantai 4. Ia yang gampang memutuskan untuk putar balik dan pulang. Namun ketika itu, seorang mahasiswa baru lainnya menepuk punggungnya dan menawarkan bantuan untuk naik ke lantai 4. Rupanya bantuan seorang mahasiswa menarik mahasiswa lain untuk membantunya. Sejak saat itu, bantuan-bantuan dari para teman sesama mahasiswa kerap Handri terima selama kuliah. Meski sosok pribadi yang mandiri, namun tanpa dipungkiri, memang ada beberapa aktivitas yang tidak mungkin dilakukan Handri tanpa bantuan orang lain. Beruntung Handri selalu mendapat bantuan setiap kali ia membutuhkan. Selama kuliah, Handri menjadi mahasiswa yang berprestasi. Pada tahun 1993, ia dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi nasional dan berkesempatan bertemu Presiden Republik Indonesia kala itu, Presiden Soeharto. Sebuah kelakar yang pada akhirnya menjadi doa yang diijabah oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Saat masih SMA, seusai kehilangan kemampuan berjalan secara permanen, Handri pernah berkelakar. Kalau nanti aku bertemu Presiden Soeharto dan ditanya kenapa kakimu, aku akan menjawab jatuh dari tebing atau karena berkelahi dengan macan agar terkesan maco. Begitu kelakarnya. Benar saja, Presiden Soeharto bertanya persis sesuai prediksi Handri. Namun ternyata ia tak berani menjawab sesuai rencananya. Karena kanker, Pak, jawabnya. Pada tahun 1993, Handri berhasil mengantongi ijazah sarjana dengan predikat cum laude. Bukan hal yang mudah bagi Handri untuk meraih gelar tersebut.
Di tengah kesibukannya menyelesaikan skripsi, sebuah bisul besar tumbuh di perutnya. Dengan menahan sakit, Handri berhasil menyelesaikan skripsi hanya dalam waktu 3 bulan. Usai sidang skripsi, ia berpose dengan para dosen penguji. Dengan bersandar pada pagar dan menyingkirkan sejenak kursi rodanya, Handri tampak seolah bisa berdiri. Selesai foto, bisul di perutnya pecah hingga kemeja putih yang ia kenakan berlumuran cairan merah. Sang dosen pun sempat kaget dengan kondisi Handri. Usai menyelesaikan skripsinya, Handri kemudian memeriksa kesehatannya. Hasilnya bisa diprediksi. Ya, kanker getah bening yang dideritanya beberapa tahun lalu kembali kambuh. Ia pun harus kembali terbaring di rumah sakit menjalani serangkaian kemoterapi untuk melawan kanker di tubuhnya. Beruntung perjuangannya tak sia-sia. Ia berhasil sembuh meski seperti penderita kanker pada umumnya, kanker tak bisa benar-benar dibersihkan. Ia hanya bisa diistirahatkan. Sewaktu-waktu ia bisa kembali kambuh. Memulai karir di negeri yang pernah mensyaratkan penampilan menarik menjadi salah satu syaratnya, tentu bukan hal yang mudah bagi penyandang disabilitas seperti Handri Satriago. Meski memiliki nilai akademis yang sangat-sangat cemerlang, namun tak sedikit yang meragukan kemampuan dalam bekerja. Handri mengawali karir sebagai tukang ketik dengan upah Rp150.000. Pekerjaan yang sangat timpang jika dibandingkan dengan predikatnya sebagai sarjana kumlot dari salah satu universitas ternama di Indonesia. Namun Handri tak gengsi mengambil profesi tersebut. Beberapa kali melanglang buana dari satu perusahaan ke perusahaan lokal di Indonesia, pada tahun 1997, Handri memutuskan untuk bekerja di General Electric, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1892. Bagi Handri dalam proses diterimanya di perusahaan elektrik nomor 1 dunia ini, tak lepas dari campur tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana tidak, salah satu bos GE Stuart Dean yang kala itu menjadi CEO GE Indonesia, mengisi kuliah sebagai dosen tamu di IPMI Institute, tempat Handri mengambil program magister pada 1996. Tanpa pamrih apapun, Handri sebagai mahasiswa banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis pada dosen tamu tersebut. Tak disangka hal ini menarik perhatian Stuart. Bahkan setelahnya Stuart Dean mengajak Handri untuk bergabung di General Electric. Tak perlu banyak pertimbangan, Handri menyambut baik tawaran tersebut. Pada 1997, Handri bergabung dengan GE International sebagai manajer bisnis development. 1 tahun kemudian ia pindah ke GE Lighting Indonesia sebagai General Manager Industrial Lighting and System. Karir Handri tampaknya melesat. Pada 2001, Handri menjabat sebagai Regional Black Belt di GE Power System Asia Pasifik, serta sebagai Quality ACFC Leader di GE Power System Asia pada 2004. Pada 2005 hingga 2010, ia menjadi leader bisnis di Power Generation GE untuk Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Pada tahun 2011, Handri menjabat sebagai CEO GE Indonesia di usia 41 tahun. Ia merupakan CEO paling muda yang pernah dimiliki oleh General Electric. Dengan karirnya di GE, Handri bisa sering ke luar negeri. Sebuah mimpi yang pernah ia kubur beberapa tahun yang silam. Bahkan ia mengaku telah mendatangi 7 samudera dan 5 benua. Tak hanya ke luar negeri untuk mengurusi pekerjaan, Handri juga kerap memboyong keluarga untuk berlibur. Seperti kata pepatah, di balik pria hebat selalu ada wanita kuat yang mendukungnya. Begitu pula Handri. Selain kedua orang tua, istri Handri, Dinar Putri Ardini Samboja, adalah support system yang mendukung kesuksesan Handri. Wanita yang berprofesi sebagai notaris tersebut dinikahi Handri pada 2001. Keduanya merupakan rekan kerja di General Electric. Ketulusan cinta Dinar terlihat dari bagaimana wanita tersebut menerima kekurangan fisik Handri.
Handri yang saat menikahi Dinar baru berkarir di GE selama 4 tahun, tentu karirnya kala itu belum secemerlang saat menjadi CEO. Ketulusan hati Dinar pun telah teruji saat mereka tak kunjung memiliki momongan di usia pernikahan 14 tahun. Tak seperti kebanyakan wanita yang meninggalkan suaminya karena tak kunjung memiliki anak, Dinar justru memilih mengikuti program bayi tabung untuk memiliki anak. Kesabaran mereka berbuah manis. 14 tahun menanti, akhirnya mereka menimang 2 bayi kembar yang dinamai Amelia dan Amanda. Diakui Handri, Dinar yang disebutnya wanita bonek itu punya andil besar dalam kesuksesannya. Saat sang suami tak kunjung menyelesaikan kuliah S3 hingga memakan waktu 6 tahun, Dinar pun berseloroh. "Kamu terlalu lama kuliah hanya untuk meraih gelar PhD. Tidur di luar sana sampai kuliahmu selesai." Sebuah candaan bernada kelakar yang kerap dilontarkan istri pada suaminya. Namun tak disangka 2 bulan setelah itu Handri lulus S3. Dinar juga bukan tipe istri yang hanya mengandalkan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat sang istri menginginkan sebuah rumah di kawasan elit yang jauh dari kemampuan finansialnya, Handri bernegosiasi agar mencari lokasi lain yang lebih ramah di kantongnya. Namun Dinar menjawab, "Kamu bekerjalah dan cari uang. Aku pun akan bekerja mencari tambahan." Pada akhirnya mimpi mereka punya rumah idaman pun terwujud. Meski sibuk dengan karir, Handri tipikal family man. Ia kerap mengajak keluarganya berlibur, dan ia pun tak segan membagikan momen-momennya bersama kedua putri kembarnya. Pada akhirnya kita harus percaya bahwa kematian adalah takdir yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Sekuat apapun kita berusaha bertahan, jika saatnya tiba, pada akhirnya kita harus menyerah. Rabu 13 September 2023, kabar duka dibagikan oleh para sahabat Handri Satriago. Dikabarkan sang CEO meninggal di kediamannya pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Diketahui kankernya kembali relapse. Ia sudah menjalani 12 atau 13 kemoterapi. Kondisinya sudah mulai membaik. Bahkan di hari terakhirnya Handri baru saja sarapan pagi. Dan demikianlah perjuangan Handri Satriago. Dari kisahnya kita belajar bahwa tak perlu kaki yang kokoh untuk mencapai puncak. Dengan tekad yang kuat, ia pun bisa mengayuh kursi roda hingga mencapai puncak mimpinya.